Joshua itu di tahun 2021 pernah menyampaikan kepada Yuni atau kakaknya, Iya. ada peristiwa aneh. Kak, masa maksudnya orang itu adalah dua orang terdakwa ini, Iya. di rumahnya main tembak-tembakan. Perkataannya Febri Diansah, omong kosong, Putri Chandrawati tidak tahu apa-apa, hanya bersikap pasif. Dialah pemicunya dan juga dialah sebagai salah satu terdakwa yang juga ikut aktif dalam perencanaan pembunuhan ini. Mereka berbohong, mereka juga jawab kebohongan tersebut. Makanya sebenarnya ngelawan geng Sambo ini nggak terlalu sulit. Makanya ada keluar dari mulut daripada si Ricky Rizal waktu di jalan mau ditabrakkan mobil ke kiri supaya Joshua mati. Tapi karena dia ragu, karena bisa juga dia ikut mati, maka diurungkan. Ya skenario Ferdi Sambo, Putri, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Jadi sempat ada. Bahkan Daden tahu. Jadi ahli ini sepanjang pengetahuan saya selama saya jadi advokat, Iya. seringkali mereka berpendapat sesuai pendapatannya. 3, 2, 1, close the ordeng. Kembali lagi bersama saya Surya Utama, SIP Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di The Real Rumah Uya, LBU, Lembaga Bantuan Uya. Wah. Dan di sini sudah ada Bang Martin Simanjuntak dan Bang Kamarudin Simanjuntak. Siap. Pengacara dari Keluarga almarhum. Ya. Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Yes. Ini persidangan kemarin sudah banyak saksi-saksi ahli yang termasuk dari saksi ahli yang meringankan ya. Ya. Oke, tapi saya tertarik nih dengan video ini yang katanya kemarin Bang Martin sempat bilang juga katanya ada tembak-tembakan Ya. di tahun 2021 Ya. antara Ferdi Sambo dengan PC. Ya. Jadi sempat ada tembak-tembakan justru antara Ferdi Sambo dengan PC. Kita lihat dulu videonya ya. Ya. Ada informasi dari Joshua di tahun 2021 ya kepada kakaknya bahwa pernah terjadi tembak-menembak di rumah Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo. Antara? Diduga antara mereka berdua. Ini keterangan yang didapat Yuni dari almarhum. Ini gimana nih, Bang? Ya, jadi ini sebenarnya awalnya saya sampaikan di Iya. salah satu acara TV ya. Iya. Masih di tahun ini, kurang lebih kalau nggak salah di bulan Oktober. Pada saat itu saya sampaikan karena ada dua hal. Yang pertama, kakak dari almarhum pada saat memberikan kesaksian di persidangan menyampaikan kepada saya bahwa Bang, ada satu lagi yang belum saya sampaikan tadi di persidangan, menurut abang salah atau enggak? Oh, apa tuh? Nah, itulah Iya. mengenai tembak-tembakan itu kan. Bilangnya gimana? Dia bilang bahwa Joshua itu di tahun 2021 pernah menyampaikan kepada Yuni atau kakaknya, Iya. ada peristiwa aneh. Kak, masa maksudnya orang itu adalah dua orang terdakwa itu, Iya. di rumahnya main tembak-tembakan. Si ibu nembak bapak nembak ibu juga, tapi mereka saling sembunyi kayak film-film koboi gitu kan. Itu pistolnya ada pelurunya tuh? Ada, menurut Joshua kepada Iya. kakaknya itu ada. Nah, Yuni bilang, tadi saya kurang enak menyampaikan itu di depan persidangan. Ya, tapi biar abang tahu aja maksudnya peristiwa tersebut. Nah, cuman kan permasalahan sekarang kan Joshua sudah meninggal. Jadi tidak bisa dikonfirmasi. Tapi Yuni sudah dengan tegas dan sudah dengan kejujuran menyampaikan kepada saya. Nah, pada saat itu yang kedua adalah konteksnya orang-orang bayaran Ferdi Sambo dan Putri ini membuat satu orkestra ya, Orkestra. yang orkestranya itu suaranya fals lah saya bilang. Kenapa? Karena menuduh ataupun membuat informasi yang tidak bisa dipastikan dan menjelekan almarhum. Seperti? Ya, katanya almarhum suka pergi ke klub, Ya. menghabiskan 15 juta Betul. semalam, setiap hari. Ada yang bilang setiap hari, yang bilang setiap minggu. Nah, tapi si Putri bilang juga pada saat Reza katanya terjatuh dan butuh uang ke rumah sakit, Joshua kata pinjam uang 10 juta kepada Putri. Nah, kan akhirnya bertentangan nih. Iya, iya. Katanya setiap malam ngabisin 15 juta. Artinya berlebih uangnya ya. Tapi kira adanya sakit pinjam duit sama Putri. Iya. Nah, sebenarnya mereka berbohong, mereka juga jawab kebohongan tersebut. Makanya sebenarnya ngelawan geng Sambo ini nggak terlalu sulit. Nah, gimana? Karena setiap yang mereka sampaikan akan mereka bantah juga. Blunder. Ya, nah berikutnya Daden mengatakan bahwa Joshua katanya pernah bercerita, ya, mengatakan ingin minta dicarikan jodoh, ya. Oh iya. Namun dalam kesaksian yang sama, Daden mengatakan bahwa Joshua katanya tidak bisa menikah karena kakaknya belum menikah. Masuk akal nggak? Iya, jadi kayak ada apa ya?
dua informasi yang bertolak belakang, yang Kontradiksi. kontradiksi ya. Iya, buat apa Iya. nyari jodoh kalau nggak bisa nikah gitu kan? Iya. Sedangkan dia sudah punya jodoh, Vera Iya. Simanjuntak. Nah, Iya. berangkat dari situ, lalu yang lain menuding bahwa anak klien kita ini katanya berkepribadian ganda, yang mana sampai Iya. sekarang tidak terbukti tuh. Iya. Makanya ini sebenarnya kesimpulan sesat yang dibangun oleh Arman Hanis, Iya. Febri dan juga Asmala. Iya. Nah, ada tuh di keterangan Apsipor bahwa si almarhum Brigadir J ini berkepribadian ganda. Mereka menafsirkan sendiri berdasarkan saksi-saksi yang tadi saya bilang membuat orkestra fals. Nah, akhirnya karena mereka ini senang ya mengutip kata-kata yang orang yang sudah meninggal gitu, Iya. ataupun mereka memperkirakan seperti itu Iya. dan kita tidak percaya. Akhirnya di dalam suatu tayangan disampaikan memang enak mengucap ataupun ngomongin orang yang sudah meninggal. Iya. Saya bilang lah, kalau masalah itu kita pun ada informasi, tapi masih kita tahan. Kenapa? Karena kita tahu ini kurang etis. Ya, tidak bisa lagi dikonfirmasi kepada orangnya karena sudah meninggal. Nah, tapi karena kalian main kotor, Iya. dan kami juga punya informasi, ya boleh dong kami sampaikan. Yes. Akhirnya saya sampaikan di salah satu tayangan TV itu Iya. bahwa pernah terjadi tembak menembak gitu loh. Dan tembak menembak itu bukan peristiwa Duren 3, tapi peristiwa jalan rumah almarhum siapa namanya terdakwa ini. Iya. Dan kalau kita kaitkan mungkin ya, kalau kita kaitkan dengan keterangannya Richard Eliezer, jangan-jangan ada hubungannya itu. Karena kan peristiwa itu terjadi di bulan Juni 2022, oh enggak, ini 2021. Oke, setahun Jadi, sebelumnya. Setahun sebelumnya. Jadi enggak, kalau ini positif lah, nggak ada kaitannya. Tapi itu Bukan- memang terjadi berdasarkan latihan ya, ya. keterangan dari Yuni Ya. yang disampaikan langsung oleh almarhum Brigadir Joshua Itu tembak-tembakannya tuh di dalam rumah tuh. di dalam rumah. Jeder itu. Menurut pengakuan almarhum ya kepada Yuni, peristiwa tersebut didengar bukan hanya oleh Joshua, ada beberapa ajudan yang lain. Tapi memang tidak dikonfirmasi pada satu siapa aja yang mendengar. Yang pasti ada ajudan yang lain mendengar, namun mereka ketakutan Oke. dan akhirnya ya udah didiamkan saja gitu loh. Pakai dua-duanya megang pistol berarti. Menurut Brigadir Joshua seperti itu. Oke. Kan tembak-tembakan nggak mungkin satu tembakan satu lagi pakai ini kan, Pakai pistol air kan. Iya, iya. Tus. Oke, ini ada lagi pernyataan dari Bang Martin yang bilang ini nih. Mengenai hasil poligraf Joshua selingkuh atau tidak dengan Putri, kalau menurut saya ya, kalau secara garis besar ya dari yang saya tahu ya di wilayah ataupun lingkungan Joshua ini orang yang sayang kepada orang tua. Jadi kalau ditanya versi kita, menurut saya kalau perasaan Joshua ke Putri itu adalah kasih sayang antara anak dengan orang tua angkat. Nah, tapi saya nggak tahu nih apa yang ada di dalam pikiran Putri Chandrawati. Apakah dia mengidolakan Joshua dalam tanda petik gitu ya, atau memang benar hasilnya itu. Nah, saya tidak mau melangkahi hasil persidangan. Oke. Biarlah nanti hakim yang memutus, yakinnya yang mana. Kalau saya lebih percaya bahwa memang pada tanggal 7 itu ada penolakan yang terjadi. Iya, makanya gini, kalau kita Gimana? kaitkan lagi ya dengan apa yang disampaikan oleh Richard Eliezer dan apa yang kita dapat informasi dari salah satu sumber terpercaya bahwa hubungan mereka ini sebenarnya setahun ke belakang tidak baik-baik saja gitu loh. Nah, ditambah di bulan Juni tadi ada peristiwa Jalan Bangka. Nah, orang yang lagi sedang tidak ada teman, Iya. kesepian, kadang-kadang ini bisa salah mengartikan gitu Iya. loh, perhatian dari orang lain. Contohnya seperti Joshua. Joshua kan berdasarkan keterangan dari Eliezer sama-sama ke Jalan Bangka untuk melakukan penyergapan gitu ya, buat Iya. senapan aras panjang kan. Yes. Nah, itu kan berarti kan bentuk perhatian Joshua Terhadap istri majikannya kan. Iya. Nah, saya tidak tahu pasca kejadian tersebut apa yang terjadi karena kan kita juga bukan ahli nujum ya. Iya. Namun kalau kita bisa melakukan analisa, pastilah Joshua itu ada segi positifnya lah gitu, memberikan perhatian. Seperti contoh menyetrika baju gitu ya. Iya. Nah, saya curiga jangan-jangan ada sinyalmen yang salah yang ditangkap oleh Bu PC sehingga mungkin dia berpikiran bahwa Joshua itu ada feeling gitu. Padahal bukan. Joshua itu hormat pada orang tua dan pesannya keluarga ataupun orang tua Joshua kepada Joshua ketika mengabdi kepada Pak Ferdy Sambo itu jelas. Kami yang melahirkanmu, tapi anggaplah orang yang ada di Jalan Duren 3 atau Jalan Saguling itu adalah sebagai orang yang merawatmu karena kamu bekerja untuk mereka. Jadi ada dugaan ada yang baper nih.
Betul. Oke, seperti lagunya Nino Kui yang baru nih, lagu baper. Nonton deh. Nino Kui channel lagu baper. Top. Lagu baper ini untukmu. Setiap kali kau muncul di ingatanku, ku nyanyikan lagu ini hanya untukmu. Ku ciptakan lagu ini untuk kamu. Lagu baper ini untukmu. Udah nonton belum, Bang? Lagu anak saya baru. Belum. Lagu baper, Bang. Nanti itu mungkin cocok jadi soundtrack ya, Bang. Iya. Nih, nanti mau nanya nih Bang Komarudin. Ini ada artikel lagi dari Tempo ya. Pakar psikologi forensik bilang keterangan Putri Chandrawati soal kekerasan seksual layak dipercaya katanya. Gimana? Menurut pendapat ya, Iya. pendapat ahli. Iya. Jadi ahli ini sepanjang pengetahuan saya selama saya jadi advokat, Iya. seringkali mereka berpendapat sesuai pendapatannya. Oke. Ini berarti mereka berpendapat sesuai pendapatannya. Oke, ya. Kalau pendapatannya bagus, Pendapatnya? maka pendapatnya pun semakin bagus kepada yang Yang? memesan. Oh, gitu. Misalnya jaksa yang memesan ya. Itu belum lama ini saya pernah tuding seorang dokter yang kalau di televisi qualified, Iya. tetapi ketika tampil di persidangan bagikan pelacur intelektual. Oke, ini jangan sampai ini dilaporin lagi nih Bang ya. Saya kan tidak sebut namanya. Oh iya. Tapi kan Kalau dilaporin lagi siap lah udah ya. belum lama ini kami sidang nih, belum Iya, lama, belum Iya. ada 2 bulan ya. Iya. Jadi salah satu contoh, ketika ditanya dalam memaknai untuk penetapan tersangka minimal 2 alat bukti, dan alat bukti itu saya tanya apakah perlu kualitas atau hanya kuantitas. Maka dia berpendapat karena dia mewakili termohon pra peradilan, dia bilang dalam memaknai bukti ini kita mengacu kepada pasal 184 kan gitulah. Nah, itu masih masuk akal. Dan 184 ini harus dilihat dari beberapa versi katanya. 184 versi hakim, 184 versi penuntut umum, dan 184 versi advokat. Loh, kok 184 ada 3 versi kan gitu. Jadi kalau versi hakim begini, kalau versi jaksa begini, kalau versi advokat begini. Saya bilang kamu kuliah di mana? Saya bilang gitu. Kamu kuliah waktu itu ngambil doktor ini sampai nggak ke kelas atau cuma di pagarnya? Saya bilang gitu. Iya. Jadi ketika tampil kami di TV, kadang dia begitu hebat berpendapat, tapi ketika tampil di persidangan, habis ku perhatiin dia sampai mencak-mencak karena saya kan jago bertanya kan. Iya. Sampai dia pusing dia saya bikin itu. Jadi ketika kami ketemu lagi saya bilang kau itu pelacur, saya bilang gitu. Kok aku pelacur bang? Kau pendapat begitu kau nggak malu. Iya. Jadi saya bilang janganlah berpendapat sesuai pendapatan. Tetapi memang rata-rata ahli juga begitu. Iya. Ahli ini berpendapat sesuai pendapatannya Iya. atau sesuai dengan siapa yang pesan dan membayar dia. Jadi disinilah kesalahan. Cari duit itu boleh, tapi jangan gara-gara kita cari duit lupa tentang sumpah akademik gitu ya, sumpah apa Iya. itu janji di persidangan Oke, sesuai pasal iya. 42. Jadi terhadap ahli yang mengatakan layak didalami ini, dia betul-betul tidak mengerti materi perkara. Oke. Materi perkara kan pasal 340, junto 338 KUH pidana, junto 55. Berarti kan pembunuhan terencana, junto pembunuhan, junto penyertaan kan begitu. Kenapa dibahas di situ soal pemerkosaan atau delik kesusilaan? Tapi itu juga jadi masalah buat hakim. Ketika saya dimintai keterangan oleh hakim sebagai saksi apa itu e-charge atau Ya, yang memberatkan sekaligus pelapor, saya dibatasi loh oleh jaksa tidak boleh berbicara atau menyaksikan sesuatu di luar daripada surat dakwaan. Ketika saya sebutkan mengenai motifnya adalah ada antara lain transaksi mafia, judi online, narkoba dan sebagainya, hakim langsung menegur loh. Fokus kepada dakwaan pembunuhan terencana kan gitu. Iya. Nah, tapi yang di sisi lain itu hakim dan jaksa ini tidak konsisten. Oke. Ketika di tengah-tengah muncul orang membahas seks dan pemerkosaan atau pelecehan, hakim tidak menegur.
Dibiarkan. tidak menggunakan teguran yang sama ke saya kepada Arman Hanis atau Febri ya dan kawan-kawan. Padahal itu di luar dakwaan ya. Di luar dakwaan, bahkan mereka itu sampai memohon persidangan tertutup untuk membahas Soal seks dan seks, pelecehan ya. ini. Padahal secara hukum pembicaraan seks dan atau pemerkosaan sudah selesai dengan terbitnya SP3 dari Polres Jakarta Selatan. Dianggap tidak ada waktu Dianggap itu ya. tidak ada peristiwa itu. Demikian juga dengan ancaman pembunuhan terencana soal percobaan 338 junto 53 KUH pidana itu kan sudah ditutup. Iya. Kalau lu masih mau berbicara seks dan atau pemerkosaan, bikin laporan baru dong di Magelang. Tapi tidak dilaporkan sampai Tapi sekarang. tidak dilaporkan. Tetapi saya bilang Febri ini seperti orang Batak yang lagi mabuk di Lapotuak sambil makan jengkol. Kenapa? Oke, gimana tuh, Bang? Begitu ngomongnya ngaur kesana kemari, baunya kesana kemari, bau jengkol tapi tak bermakna. Begitu ya Bang, saya malah nggak tahu. Nah, kenapa saya bilang begitu? Febri kan selalu bilang ada bukti ini, bukti itu. Banyaklah disebut bukti-bukti menurut Persidia. Saya katakan kepada Febri waktu itu di Metro TV, lu bicara bukti segudang apapun tanpa kau lapor polisi tidak ada artinya. Karena polisi itu adalah bertindak sebagai penyidik. Penyidik itu melakukan penyidikan. Penyidikan itu adalah serangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti. Iya. Setelah dikumpul bukti dianalisa kan begitu. Iya. Baru digelar. Iya. Melibatkan beberapa institusi kepolisian. Ada wasidik, ada penyidik, ada unsur propam, bitkum dan sebagainya kan itu adalah bagian hukum. Bahkan pelapor terlapor juga kadang sering juga diundang dalam perkara besar kan gitu ya. Maka diungkaplah semua bukti-bukti itu, maka ditentukanlah statusnya apakah masih lidik, sidik atau sudah tersangka misalnya kan gitu. Nah, jadi kalau kita cuman simpan bukti-bukti di mulut saja tak ada guna. Maka saya bilang kepada Febri, laporkanlah ke polisi. Karena laporan kalian yang di Jakarta Selatan, Duren 3 itu sudah SP3. Jadi kalau ada lagi peristiwa lain di Magelang, laporkan di Magelang. Kalian kan polisinya polisi. Mudah Sambo. harusnya. Harusnya kan mengerti rule of game-nya, aturan mainnya mengerti. Janganlah selalu bilang ada pelecehan tapi tak mau berani lapor polisi. Itulah yang saya maksud kecerdasan. Jadi jangan selalu bilang kliennya pingsan diperkosa atau pingsan akibat diperkosa atau akibat dibanting 3 kali, tetapi fakta-fakta itu tidak terbuka. Jadi selalu dibilang berdasarkan pendapatan ahli begini. Saya bilang pendapatan Bang. ya pendapat dan pendapatan. Oh iya. Jadi kalau dibilang berdasarkan pendapat ahli, kami di pengadilan itu sudah biasa. Jaksa misalnya atau polisi membawa ahlinya. Iya. Maka dia berpendapat sesuai pesanan polisi Iya, dan jaksa. Kita bawa lagi ahli dari akademisi. Kita juga bayar honornya. Dia berpendapat sesuai dengan yang kita minta. Iya. Hakim yang menilai. Kan begitu. Jadi pendapat dan pendapatan ahli ini tidak bisa jadi pedoman. Walaupun itu adalah alat bukti. Karena alat bukti itu kan sesuai 188 kan ada. Sesuai 188 kan ada saksi. Minimal 2 saksinya. Karena kalau cuma satu urus testis. Keterangan satu orang bukan saksi. Kan gitu. Nah berarti minimal 2. Lebih banyak lagi lebih cocok. Yang penting pendapatnya bersesuaian, bukan bertentangan tuh. Nah yang kedua itu adalah surat atau akta, itu juga bukti. Yang ketiga adalah pendapat ahli sesuai pendapatannya. Yang menilai hakim kan gitu. Nah kemudian yang berikutnya itu petunjuk. Petunjuk itu lebih kepada persesuaian fakta di pengadilan, pengamatan hakim. Nah yang terakhir itu keterangan daripada tersangka terdakwa. Itulah bukti dan nilainya itu masing-masing satu. Nah, hakim dalam memutus perkara itu adalah berdasarkan minimal 2 alat bukti yang bersesuaian ditambah keyakinan hakim. Nah, sekarang bagaimana cara meyakinkan hakim kan begitu? Ya masing-masing memaparkan buktinya, termasuk ahlinya sesuai pendapatannya, supaya mereka berpendapat sesuai pendapatannya kan gitu loh. Tetapi sebenarnya ada juga moral. Biarpun kita berpendapat karena dibayar, kalau saya pribadi ya, saya nggak mau jadi pelacur. Pelacur apa namanya itu? Intelektual. Kalau menjadi daripada pelacur, mending saya gue dorong bakso deh. Gitu loh. Katakanlah yang benar di atas benar. Katakan tidak di atas tidak. Lebih daripada itu adalah dusta. Itu prinsip hidup saya.
Jadi kalau benar katakan benar, kalau tidak katakan tidak. Lebih daripada itu ada dusta. Kata Bruri Pesolima sama Simba itu, jangan ada dusta di antara kita. Kan gitu. Betul. Nah, tapi kira-kira nih Pak Martin, kenapa Ferdy Sambo sampai sekarang tetap bilang dan bersikuku bahwa ada pemerkosaan? Kira-kira apa indikasinya? Sebenarnya ya, kalau saja ya, ini kita berandai-andai. Iya. Kalau saja Ferdy Sambo dan Putri itu tidak bilang pemerkosaan, itu akan lebih mudah Iya. untuk berbohong gitu ya. Karena kenapa? Tidak perlu dibuktikan secara material gitu ya. Tidak relevan lah kausalitas itu. Jadi misalkan seperti yang di Duren 3, dia kan bilang hanya diraba-raba. Nah itu emang nggak butuh visum kalau itu. Iya. Ya nggak butuh visum. Nah, cuman karena dia mendalilkan terjadi dibanting 3 kali, diancam dan juga diperkosa gitu ya. Tujuan yang pertama adalah untuk menghabisi karakter Joshua. Bahwa Joshua ini orang jahat, Joshua ini tidak bermoral, Joshua layak dibunuh. Iya. Nah yang kedua, mereka membangun ini untuk ya membuka jalan keluar buat mereka. Apa arahnya? Ya alasan pembenar tadi. Jadi bisa membuat hakim yakin bahwa orang ini layak dibunuh. Lalu yang kedua, emosi. Nah, menurut beberapa lawyer ya, bahkan ada lawyer kondang juga nih ya, yang mengatakan hanya dengan emosi itu bisa menggugurkan perencanaan. 340. Ya, karena menurut beberapa ahli ya tadi yang sudah mengenai pendapatan dan juga beberapa lawyer yang lumayan terkenal juga, yang cukup kondang juga ada mengatakan kalau ada emosi maka tidak ada perencanaan. Ya, makanya dua hal tadi itulah yang sampai saat ini konsisten diperjuangkan oleh Ferdy Sambo dan Putri. Supaya apa? Supaya pasalnya yang tergenapi 338. Karena kalau 338 yang tergenapi, maka Putri itu nggak akan bisa ditarik sebagai Jadi pihak. kalau 338 kan pembunuhan spontan ya? Iya. Terus apa peran Putri? Nggak ada. Karena kalau itu pembunuhan spontan, maka yang bertanggung jawab cuma 2. Yang menembak dan yang memberi perintah. Baradae Iya. sama Ferdy Ferdy Sambo. Ricky Kuat itu nggak ada peran di situ. Jadi itu makanya harus indikasinya bebas. arahnya ke situ. Iya. Terus, Iya. nah yang ketiga, persidangan kan bukan cuma hanya di pengadilan negeri. Ada persidangan banding, ada kasasi. juga kasasi. Iya. Nah, makanya mereka konsisten terhadap dalil mereka supaya kalaupun kalah di pengadilan negeri, ya, mereka masih bisa banding, mereka masih bisa kasasi. Yang penting dalil mereka konsisten gitu loh. Tetap bahwa ini ada pemerkosaan gitu. Ya, nah, tadi saya mau tambahin sedikit mengenai perencanaan ya. Kenapa saya bilang 340 ini penting terbukti? Karena kan sebenarnya sudah terang benderang ya. Sangat terang benderang. Kalau menurut ahli kriminolog, motifnya ini sudah ada. Tidak lain dan tidak bukan adalah adanya informasi yang disampaikan oleh terdakwa Putri Chandrawati kepada Ferdy Sambo sehingga memicu yang bersangkutan menjadi marah. Tapi marahnya yang dimaksud itu adalah bukan marah spontan, tapi marah yang masih bisa merencanakan, memilih tempat, memilih waktu, mengikut sertakan orang lain, memilih alat, dan juga merencanakan cara untuk melakukan penutupan jejak ataupun obstruction of justice. Nah, kalau ini tidak terbukti 340, ya, seperti tadi saya bilang, berarti Putri gagal. Dia dijadikan narapidana dalam hal ini nanti. Nah, namun kalau ini 340, maka ini bisa membuktikan bahwa pemicu terjadinya tragedi pembunuhan berencana ini adalah akibat informasi yang diduga keras keliru yang disampaikan oleh Putri. Bahkan Putri pada saat menyampaikan informasi yang keliru itu di Jalan di Jalan Saguling berdasarkan keterangan Richard Eliezer, memberikan saran kepada Ferdy Sambo untuk mempersiapkan alat, ya. Lalu bersama-sama dengan terdakwa yang lainnya mengarahkan korban ini untuk jalan ke Duren 3. Jadi menurut saya omong kosong perkataannya Febri Diansah, omong kosong perkataan PH-PH yang lainnya yang mengatakan bahwa Putri Chandrawati tidak tahu apa-apa, hanya bersikap pasif. Ini dua hal ini omong kosong. Karena sesungguhnya yang menjadi pemicu dalam perkara ini adalah keterangan keliru yang disampaikan oleh Putri. Lalu Putri juga ikut serta menyarankan menggunakan alat dan juga ikut serta melakukan obstruction of justice. Jadi di sini Putri tidak pasif, melainkan dialah pemicunya dan juga dialah sebagai salah satu terdakwa yang juga ikut aktif dalam perencanaan pembunuhan ini. Perencanaan pembunuhan ini. Iya. Dan kalau kita lihat lagi dari keterangan saksi yang meringankan dari pihak mereka itu kan, ada lagi perdebatan soal sarung tangan ya.
kan dibilang katanya ini pantra pakai apa enggak. Ternyata uji DNA-nya Ferdy Sambo tidak ada di senapan karena dia tidak terlihat memakai sarung tangan katanya gitu. Ya. Tapi keterangan dari pihak satu lagi bahwa sarung tangan itu digunakan. Jadi itu gimana pendapatnya soal Jadi ini? begini, kalau Ferdy Sambo tidak pakai sarung tangan, maka jejak DNA-nya pasti ada di dalam Pistolnya. pistolnya. Kecuali bukan pistol itu yang digunakan, Iya. tapi pistol lain yang sejenis. Iya. Cara berpikirnya begitu. Yang kedua, mengenai alat bukti yang disajikan yaitu rekaman CCTV. Rekaman CCTV yang diajukan ini adalah hasil editan. Bisa melihat daripada gambar yang disajikan itu tidak horizontal dan tidak simetris. Antara tulisan dan gambar itu dia berbeda. Harusnya dia sejajar. Tapi jadi mencong begitu. Iya. Jadi gambarnya di sini, tulisannya di mana kan gitu. Tidak cocok. Jadi bahkan ada satu kamera CCTV itu di 1 detik dia 2 punya peran. Dalam hal ini Joshua memakai sepatu dan memakai sendal yang pernah saya bawa ke pengadilan dan masih ada jejak darah di bawahnya karena dicuci hanya atasnya, bawahnya tak dicuci, darahnya masih di situ. Itu yang pertama. Jadi harusnya kalau mereka mau membuktikan berdasarkan CCTV, walaupun Arman Hanis bahagia dengan disajikannya CCTV hasil editan itu, seperti saya bilang dulu berulang-ulang, putri saya umur 9 tahun, 10 tahun udah pintar mengenai itu. Saya bilang gitu ya, harusnya yang ditunjukkan itu adalah bukti original, bukan hasil editan yang sudah di dalam flash disk, tapi adalah dalam bentuk apa namanya itu, yang CCTV DVR. itu DVR. DVR-nya, iya. DVR-nya yang harus dibawa kan gitu. Nah, itu yang harus disita, bukan flash disk-nya, Iya. bukan editornya kan gitu. Mengenai tadi apakah Putri ini terlibat atau tidak, yang pertama tadi ya, sebenarnya ini perencanaan ini sudah jauh-jauh hari dari 19 Juni dan 21 Juni 2022. Nah, terkait dengan urusannya dengan si cantik-cantik itu, yang mereka membawa laras panjang mencari si cantik ini di seputar Kemang, tapi Iya. karena tidak dapat ada informasi ke mereka sudah masuk ke rumah Jalan Bangka, mereka muter balik U-turn ke sana. Ternyata ditemukan di sana, kemudian ada kesaksian Barada Eliezer bahwa si cantik-cantik itu menangis Iya. ketika itu ya. Nah, kemudian memang ada kerja kelas penyidik yang masih kurang. Iya, iya. Ada informasi intelijen kepada saya bahwa di hari pembantaian itu atau menjelang hari pembantaian itu si cantik ini mengundurkan diri. Iya. Memang di sini diperlukan kejujuran dari tim SDM atau personalia, apakah Iya. benar ada yang memohon Iya. pengunduran diri sebagai pemicu. Yang berikutnya adalah kalau kita lihat dominasi daripada Ferdy Sambo kepada Putri itu, walaupun disebut itu mantan cinta pertamanya, di depan hakim aja kita lihat dari mimik dan perkataannya Ferdy Sambo itu seperti memaki-maki Putri terkait dengan dia pakai tertangkap tangan menggunakan gelang, di mana gelang itu dipakai juga sudah kurang lebih setahun ketika ditanya oleh pengacara Barada Eliezer, dan kamera itu menangkap tangan itu sedang menawarkan uang Iya. sama handphone itu. Kenapa bisa tertangkap kamera? Saya kebetulan baru kemarin bertemu dengan keluarga Joshua. Saya persatukan dia sama Martin, kedua keluarga itu di momen Natal saya perdamaikan. Hadir di situ ayah ibu daripada Joshua, hadir juga ayah ibu daripada Barada E, hadir juga kekasih Barada E, hadir juga pengacara, istri pengacara Roni Talapesi, kan gitu ya. Saya traktir mereka makan-makan yang enak-enak di rumah makan atau restoran. Bagus sayang, biar mereka bagus sayang kedua belah pihak, tak begitu. Harusnya ke gestik bang. Lupa saya. Nah, jadi Iya. saya bawa ke bagus Iya. sayang, maksud saya supaya mereka bagus Iya. sayang sampai Sampai tua. orang semua basaudara kan gitu. Iya. Dan ternyata tercapai itu juga peran itu saya Sylvia Iskandar dari kontroversi Metro TV, dia orang hebat dia. Idenya dari Iya. bulan lalu kita Iya. realisasikan bulan ini. Iya. Nah, saya tanya dia, apakah betul kau WhatsApp-WhatsAppan dengan Barada E? Oh iya betul. Nah, ketika kami WhatsApp-WhatsAppan itulah dia ditawari uang dan Handphone. handphone, dan seketika dipoto oleh Barada E.
tanpa disadari oleh Putri. Putri, karena memang waktu itu posisi handphone lagi begini kan begitu. Nah, jadi artinya bersesuaian, dan akibat daripada itu saya menduga dari mimik dan gerak-gerik daripada Ferdy Sambo memaki-maki atau memarahi Putri. Kenapa you pakai itu kan gitu. Iya. Tapi kan Putri tidak sadar Nggak bahwa itu kepikiran sudah bakal. tidak kepikiran bahwa itu sudah tertangkap kameranya Baradae. Itulah makanya selalu dalam istilah pidana tidak ada kejahatan yang sempurna. Orang boleh merencanakan apa saja, tapi tidak ada kejahatan yang sempurna. Disitulah naluri penyidik. Seperti saya nih, walaupun saya bukan penyidik, tapi karena saya banyak bergaul dengan intel baik dalam luar negeri, bergaul dengan penyidik, saya itu juga sudah macam penyidik juga. Putri ini, dia sudah menyadari bahwa dia terlibat dari awal untuk pembunuhan. Ya. Karena diduga Ferdy Sambo memberi pilihan. Pilih Sambo atau pilih ajudan. Ya. Dalam arti mau melindungi ajudan atau mau pilih suami. Jadi mereka dalam waktu bepergian ke ke Magelang ini sudah terencana, sudah diatur. Makanya di sana tanpa sepengetahuan Joshua dia sudah masuk perangkapnya mereka untuk dibunuh. Makanya dirancang dia berangkatnya bersama-sama tanggal 1 Juli. Kemudian Joshua yang tidak tahu apa-apa dengan polosnya masih menyetrika bajunya tanggal 3 tanggal 4. Di tanggal di tanggal 3 tanggal 4 dia dipoto, dipuji-puji, diberikan handphonenya gambarnya melalui handphone WhatsApp kepada adiknya. Dibilang pria tangguh, multi talenta, sampai bingung kasih gaji berapa. Kemudian di tanggal 6, tanggal 7 itu ada pesta perayaan 22 tahun kalau nggak salah Anniversary. perkawinannya. Iya. Kemudian Ferdy Sambo duluan pulang bersama Daden. Itu semua adalah bagian dari skenario. Lalu skenario berikutnya Putri menyuruh Barada, Richard Eliezer dan RR mengurusi anak. Yang benar itu kan orang tua yang mengurusi anak, bukan menyuruh orang lain apalagi ajudan. Tapi karena ini bagian dari skenario, maka Ricky Rijal juga sudah tahu cara-caranya, dia pergi bersama Barada Richard. Iya. Maka tinggallah di rumah itu hanya bertiga, yaitu PC, Kuat Ma'ruf dan Barada Joshua. Iya. Kemudian Joshua mau dibunuh sama Kuat Ma'ruf dengan pisau, tapi tidak berhasil. Lalu siapa namanya? RR disuruh pulang. Nah, pertanyaannya, kapan Putri pingsan? Kok bisa menyuruh RR dan Baradae pulang? Berarti tidak ada pingsan. Karena bisa bertelepon menyuruh pulang. Itu yang saya tanya kepada Febri, kapan teleponnya? Apakah sebelum atau setelah pingsan? Atau telepon dulu baru pingsan? Atau pas pingsan telepon? Pas pingsan telepon? Karena atau setengah pingsan. Karena setengah pingsan Kan mungkin gitu. pingsan, tapi bangun dulu, telepon, pingsan tapi lagi. dia tidak bisa menjawab. Iya. Nah, lalu setelah pulang Ricky Rijal, apa yang dilakukan? Mengamankan senjata daripada Joshua yang ada di kamar. Kalau sportif cara berpikir RR, yang diamankan adalah pisaunya Kuat Ma'ruf, karena Kuat Ma'ruf yang membunuh almarhum, melakukan percobaan pembunuhan dengan pisau. Tetapi yang dilakukan RR ini justru aneh. Senjatanya Diduga perintah PC. Senjata yang tidak dipakai dan sedang berada di kamar dilucuti, disaksikan oleh Barada Richard Eliezer. Jadi sebenarnya yang melucuti itu dua. RR dengan sadar, Baradae tanpa sadar. Iya. Hanya mengikuti perintah senior. Iya. Lalu dilucuti, disimpan senjatanya. Setelah dilucuti, ada lagi peristiwa pertemuan. Joshua dipanggil ke kamar, curhat-curhat dengan Putri. Nah, lalu kalau sudah diperkosa kok masih curhat? Bukannya harusnya lapor polisi? Apalagi senjatanya sudah dilucuti. Yang pakai senjata kan berarti tinggal Kuat Ma'ruf dan RR sama Baradae. Kan mudah toh melumpuhkannya tanpa senjata, menghadapi yang bersenjata. Harusnya ada waktunya melapor. Tetapi dia bilang dia melarang suaminya menelepon ajudan lain. Kan aneh. Dia melarang juga melapor kepada polisi. Iya, ini suatu hal yang sebetulnya mudah sekali untuk Kok
polisinya polisi tidak mau melapor polisi, padahal dia Kadipropam tinggal perintah Kapolda atau siapapun. Kapolres Karena semua deh. pasti tunduk pada dia atau direktur misalnya di Jawa Tengah, tapi tidak dilakukan. Nah, kemudian masih nginap 1 malam lagi di situ tanpa ada gangguan. Besoknya pulang bersama-sama ke Jakarta. Nah, inilah saya bilang Putri ini sedang melakonkan apa yang dirancang oleh mereka berdua sama siapa namanya? Ferry Sambo. Bahkan bukan hanya mereka berdua, termasuk Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal juga sama-sama melakonkan apa yang sudah direncanakan. Makanya ada keluar dari mulut daripada si Ricky Rizal waktu di jalan mau ditabrakkan mobil ke kiri supaya Joshua mati. Tapi karena dia ragu, karena bisa juga dia ikut mati, maka diurungkan. Itu skenario siapa tuh? Ya skenario Ferdi Sambo, Putri, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Jadi sempat ada. Bahkan Daden tahu. Iya. Daden ini harusnya tersangka, tapi entah kenapa ini tidak tersangka. Kenapa Daden dan Romer harus tersangka? Karena mereka membagi tugas. Makanya harus dijerat dengan pasal 55. Penyerta. 556, penyerta deliming dan konkursus. Iya. Kenapa Daden harus tersangka sama Romer? Karena dia berperan menjaga di luar. Pembunuhan di dalam, dia menjaga di luar. Dan ketika adik daripada Joshua datang ke rumah itu, Digeledah. Romer menggeledah dan menghalang-halangi atau mengalihkan perhatiannya supaya tidak masuk ke rumah itu. Oke deh Bang, tapi menarik nih waktu di perjalanan tadi sempat ada rencana menabrakan mobil, Supaya Joshua mati. ceritanya kecelakaan gitu. Supaya ceritanya kecelakaan. Cuman mungkin nyali siapa ini, nyali si RR ini tidak jago. Iya, takut Tidak ikut kuat, mati ya. Takut ikut mati, maka diurungkan. Tapi yang jelas Joshua yang tidak dalam keadaan lagi bersenjata duduk di sebelah kiri supir mau ditabrakkan ke kiri, tapi niat itu diurungkan karena ragu. Iya dia. Skillnya belum stuntman ya. Iya gitu loh. Jadi artinya ini kan sudah terencana dong. Iya. Pertama dilucuti senjatanya. Padahal yang mau membunuh adalah Kuat Ma'ruf. Harusnya senjata calon pembunuh lah kita lucuti, bukan senjata calon korban. Harusnya pisau atau tadi ya. minimal dua-duanya kalau mau adil kan. Iya. Nah gitu loh. Jadi RR ini terbukti dari keterangan-keterangannya sama dengan keterangan Joshua tidak jujur. Orang peristiwa pembunuhan di depan dia bisa tidak bilang tidak dia lihat. Oke Bang. Padahal dia sejajar berdiri dengan Kuat Ma'ruf. Iya. Masa lu tidak lihat giliran menembak-nembak tembok lu lihat, giliran menembak Joshua lu nggak lihat, mata lu tiba-tiba Iya, buta iya, kan iya, gitu. Nah cuman ya itulah. Iya. Jadi hakim dan jaksanya memang kurang keras dalam hal meminta keterangan. Oke. Kalau saya meminta keterangan biasanya 5-10 menit sudah selesai. Karena saya suruh dia menatap mata saya, karena mata pendosa atau masa pendusta dia tidak akan sanggup menatap mata saya kalau saya Setuju. jujur kan gitu. Setuju Bang. Karena mata itulah jendela hati. Betul. Gitu loh. Itu harus kita baca dalam kitab-kitab misalnya, bahkan para kiai juga sering mengucapkan itu dan pendeta bahwa mata adalah jendela hati. Betul Bang. Jadi kalau hatinya buruk, makanya orang kalau ketika diminta keterangan saksi dia pakai kacamata. Biar nggak kelihatan. Nah, supaya nggak kelihatan bohongnya kan gitu. Betul Bang. Saya akan menanyakan ke Bang Martin pertanyaan yang pernah saya tanyakan ke Bang Kamarudin juga. Keyakinan Bang Martin ini akan berakhir 340 apa 338? Apa tidak terbukti? 340. Dari Ya. surat dakwaan yang Iya. sudah kita baca, Iya. dari pembuktian yang sudah Iya. dibuktikan oleh jaksa, ya, baik melalui saksi, ahli, surat, ya, dan juga nanti ya selanjutnya ya, pemeriksaan terdakwa. Karena sebenarnya kalau pemeriksaan terdakwa itu tidak terlalu penting karena hanya mengikat kepada dirinya sendiri, Iya. dan mereka mempunyai hak ingkar. Jadi dipertimbangkan justru kalau ada persesuaian dengan bukti-bukti yang dalam tanda petik memberatkan yang bersangkutan. Kalau saya sih yakin ya, dalam pengadilan negeri ini sudah mengarah 90% ke arah 340. Pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana. Nah, mengenai vonisnya, Nah. ini yang nanti memang bukan ranah saya untuk mengomentari. Iya. Tapi nanti ketika sudah diputus, kita lihatlah nanti apakah memang sesuai apa yang kita harapkan, atau mungkin saya harapkan, atau orang-orang tertentu harapkan. Tapi kalau menurut saya, dari yang sudah disajikan di depan persidangan, tidak lain dan tidak bukan dalam pengadilan negeri 340 akan terbukti. Oke. Kalau 340 terbukti di pengadilan negeri nanti vonisnya akhirnya segitu, itu akhirnya segitu ya. Iya. Itu kira-kira nanti banding pasti banding dong. Pasti. Kasasi pasti kasasi. Kalau tidak menguntungkan terdakwa pasti Iya. banding. Iya.
Karena kan kalau kita lihat kan sebenarnya target pertamanya timnya Pak Sambo ya itu 338. Pembunuhan spontan. Karena memang Pak Sambo sudah mengakui apapun ceritanya, kalaupun perintah hajar itu ditafsirkan tembak, ya makanya saya dan kamu yang bertanggung jawab gitu kan? Kalau menurut Pak Ferdi Iya, Sambo dia kan? pengen Baradae juga ikut serta gitu kan. 338. Hmm. Nah yang kedua, implikasinya kalau 338 maka Putri Chandrawati bebas. Kuat Ma'ruf bebas. Bebas. Ricky juga bebas. Iya. Nah, skenario ini, saya pikir mereka tidak akan banding. Yang banding justru akan jaksa. Iya. Karena jaksa kalau kalah, itu wajib banding. Kalau enggak, mereka diaudit. Iya, pasti. Itu SOP-nya kejaksaan. Dipertaruhkan nih Ya. kredibilitas. Nah, tapi kalau 340 terbukti, aku yakin mereka masih banding. Karena kenapa? Itu hak ya, hak terdakwa. Nah, yang perlu kita waspadai adalah ketika banding dan kasasi, ini pemeriksaan sidangnya tertutup. Nggak terbuka, nggak seperti sekarang bisa dilihat kan? Enggak, tertutup. Iya. Jadi nanti mereka memeriksa perkara, mereka akan buka itu ketika sedang membacakan putusan. Dan itu pun kalau ada antusiasme dari rekan-rekan media, kalau nggak ya, Ya udah. setelah diputus mereka sampaikan kepada pers, rilis bahwa perkara nomor sekian dengan terdakwa sekian sudah dinyatakan putus bandingnya dengan keputusannya titik. Nah, Ini dalam fase seperti inilah yang memang dalam tanda petik ya permainan-permainan itu sering terjadi, dan ini kan sudah menjadi rahasia umum ya. ya kemarin sempat ada oknum dari Ya, nah, makanya Iya. ini ada hubungannya juga dengan konsistensi yang kenapa sih orang berpikir kan kok konsisten terus gitu, dan bisa dibilang ya nggak mau ngerti. ya, Karena itu ada hubungannya juga dengan proses selanjutnya nanti pasca kasat banding dan pasca kasasi. pengadilan negeri ini gitu. Iya. Jadi ya sah-sah aja. Bahkan saya lupa itu teorinya kalau nggak salah dari negeri jiran bambu itu ya, yang mengatakan yang namanya pemimpin mau kalah mau pada saat berbohong itu memang harus menyangkal. Kalau dia tidak menyangkal, dia tidak bisa jadi pemimpin. Oke, itu udah Ini teori the great leaders ini. harus menyangkal. Harus menyangkal. Kalau nggak menyangkal dia nggak akan bisa jadi pemimpin. Tergantung teori kepemimpinannya. Kalau teori kepemimpinan yang baik nggak begitu. Iya. Harus sportif. Iya. Ini teori otoriter. Otoriter, iya. Nah, saya mau katakan tadi mengenai 340, kenapa saya yakin bukan 90% tapi 100%. Saya yakin dan percaya saya digerakkan oleh Roh Kudus atau Tuhan. Sehingga apa yang saya ucapkan itu dan saya tulis itu terbukti semua. Iya. Maka saya dilaporkan penyebar hoax. Tetapi apa yang saya katakan itu yang terjadi. Makanya saya bilang ini 340 ini 100% sudah terbukti. Dan semua yang saya ucapkan terjadi. Saya bilang harus repertum, harus otopsi, dan harus gali kubur atau ekshumasi, sudah terlaksana. Saya bilang almarhum harus diupacarakan penguburannya dengan kehormatan, dengan upacara kepolisian, sudah terlaksana. Apa yang saya ucapkan terjadi loh. Gitu loh. Apakah itu bikinan-bikinan saya? Bukan, itu ada campur tangan kuasa Tuhan. Makanya jangan selalu mengandalkan diri sendiri. Karena menurut kitab Yeremia ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Elohim. Kan begitu loh. Karena diberkati. Nah, sedangkan Ferdi Sambo dia mengandalkan dirinya sendiri dan atau orang-orangnya. Maka di ayat 5 dikatakan, Yeremia 7 ayat 5 kalau nggak salah itu ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Elohim dan yang menaruh harapannya hanya kepada Elohim. Nah, saya karena menaruh harapan saya kepada Elohim ya, semua yang saya ucapkan terbukti. Walaupun saya dikatakan ahli nujum, ahli sihir kan gitu. Tapi hebat juga ahli nujum, ahli sihir, bisa terbukti semua ucapannya kan gitu loh. Siapa? Kira-kira gitu. Jadi kata kuncinya di situ loh. Tapi setuju sih waktu dulu yang awal-awal katanya proses ada tembak-menembak di antara mereka, terus dibilang ada pelecehan. Itu kan sempat diberitakan, dan yang mengeluarkan statement juga adalah Kompolnas. Apalagi dulu? Pertama Kapolres Selatan. Iya. Kedua Karopenmas. Iya. Ketiga Kadif Humas Polri. Keempat itu Dirtipidum Polri. Iya. Andirian. Iya. Kemudian Kompolnas. Kemudian Komnas HAM. Itu bisa dibilang hoax nggak? Hoax itu. Nah, kita kan Tetapi kita berdua kan dilaporin nih. Tetapi mereka tidak mau menindak diri mereka sendiri. Nah, kita kan dilaporin nih sama Iya. Geraham, gerah apa?
gerakan apa hoak-hoak itu sama Ustadz Juliana. Ya, kalau Karena kita dibilang sebenarnya menjual berita begini, hoax. Kenapa nggak itu yang dilaporin, Bang? Sebenarnya gini, kalau gerah ya pasang AC supaya adem kan gitu. Iya, Minum iya, es iya, teh iya, manis iya, kan iya. gitu. Atau beli es krim Iya, kan iya, gitu iya, loh iya. sebetulnya kalau gerah. At- Saya sih kalau kegerahan begitu. Tetapi kan begini, ada firman Tuhan yang mengatakan apa itu semut di seberang sungai kau lihat, tetapi balok di depan matamu Tidak kau nampak. lihat, tidak nampak. Nah, inilah mereka-mereka ini, dia menuduh kita sebagai penyebar hoax, tetapi mereka sudah terbukti menyebar hoax, tak merasa menyebar hoax. Nah. Itulah karena tidak mengandung kebenaran. Ada pesan nggak, Bang, buat Ustadz siapa Juliana ya dari Gerah? Ya, saran saya sih kepada beliau, kita harus bertindak adil ya Pak Ustadz ya. Iya. Apalagi Bapak ini kan rohaniawan, kalau benar Bapak rohaniawan atau Ustadz itu kan orang yang terhormat. Iya. Kalau bersikap dan bertindak itu harus adil. Kalau Bapak sportif, ya laporkanlah mereka yang menyebar hoax itu. Waktu kasus Ferry Sambo pertama ya. Iya, kalau benar-benar Bapak konsisten. Harus siapa yang dilaporin sama dia tuh, Bang? Yang harus dilapor itu pertama Kapolres Selatan. Iya. Sebagai sumber daripada Iya, iya. hoax ini. Baru Kasat Sersenya. Iya. Kemudian yang berikutnya itu adalah Kapolda Metro. Kemudian yang berikutnya itu adalah Dirtipidum Oh, Polri. berani nggak tuh dilaporin sama dia, Pak? Kemudian yang berikutnya itu adalah Karopenmas. Iya. Yang berikut Kadiphumas gitu loh. Ditambah lembaga-lembaga lain yang kena prank semua, termasuk Kompolnas, Komnas Dan HAM. mengeluarkan statement pada saat itu kan? Iya, yang semua yang mengeluarkan statement termasuk Kompolnas itu Bahwa ada yang- tembak-menembak, ada yang pelecehan, terjadi ya. Itu loh Pak, kalau mau adil. Tokoh rohaniawan itu kan harus membawa kedamaian dan keadilan Iya, iya. dan tidak boleh berpihak kan begitu. Jadi di dalam apa itu surat Al-Maidah kalau nggak salah ayat 8 ya. Janganlah kau bersikap tidak adil karena kebencian. Tetapi di situ Kepada satu kaum. kepada satu kaum lah ya karena kebencian. Tapi di situ dikatakan bahwa kita harus bersikap adil. Adil. Oke, siap. Karena sikap adil itu adalah membebaskan kita dari apa itu hati yang benci Iya. gitu. Jadi tidak boleh membenci karena perbedaan, karena Betul, perbedaan setuju, golongan, setuju. kaum dan sebagainya. Jadi saya pertama kali mendengar atau membaca surah Al-Maidah 8 itu adalah di kantornya apa itu yang BPN yang di apa itu loh yang di belakang apa namanya itu dari Tanah Abang sana loh apa itu yang di belakang Sarinah yang itu di bagian pengawasannya BPN. Iya. Saya lihat tulisan-tulisan itu dipasang itu di kantor itu. Jangan, jadi kurang lebih maknanya begitu kalau saya kurang pintar ini ya. Pokoknya kita harus adil lah. Tapi di situ dikatakan jangan bersikap tidak adil karena perbedaan atau apalagi karena kebencian Kebencian. gitu loh. Kurang lebih maknanya begitu. Oke. Kalau redaksinya kurang pas ya mohon maaf saya nggak Iya, hafal iya, kan gitu. iya. Tapi saya meneteskan air mata ketika membaca ini. Wah, luar biasa ini ditaruh di kantor. Bahwa kita harus bersikap adil kan begitu ya. Ada lagi satu ayat itu yang sangat bagus juga itu. Lupa saya apa ditulis di BPN itu. Iya. Itu sampai saya potret. Wah, luar biasa ini. Iya. Luar biasa itu sampai saya potret itu. Nah, dan saya itu selalu saya ucapkan kepada orang bahwa kita harus adil. Betul. Tidak boleh kita menjadi tidak adil karena perbedaan gender, karena perbedaan kaum, karena perbedaan suku, agama dan sebagainya. Tapi Tuhan menginginkan kita bersikap yang adil. Adil. Oleh karena itu Pak Ustadz, laporkanlah mereka. Saya dukung Bapak. Kalau memang Bapak betul-betul mau bersikap adil. Bapak mau jadi Karena- pengacaranya kalau dia mau ngelaporin. Ya boleh. Boleh, iya, iya. Boleh, karena ini kan bukan perintah saya loh. Iya, iya. Ini perintah ilahi loh. Ya, apalagi kan ini gerakan Karena ini- masyarakat anti hoax. Ini kan Berarti harus kita, fair ya. Ini kan kita imani, Iya, iya. kita imani Iya. dalam arti khususnya Muslim mengimani bahwa Al-Quran itu adalah Iya. firman Allah kan begitu Iya, ya, iya. Subhanahu wa taala ya. Iya. Lah oke, baru Pak, laksanakan Pak. Jangan Bapak bersikap tidak adil. Betul. Laporkan mereka. Dan ini udah jelas-jelas ya kan. Sudah jelas-jelas gitu loh. Kalau Jadi, kita ini kan yang dilaporin karena potongan wawancara yang dipotong, Pak ya. yang dipotong Yang tidak lanjutannya tidak disertakan ya. yang dari 45 menit dipotong Jadi 2 menit. 2 menit. Nah, jadi kalau Bapak mau adil, ayo Pak, laksanakan itu amanat. Ya. Tetapi saya Saya mau tunggu ya, katakan saya juga juga, nunggu. apa namanya sebenarnya kasih itu menutupi kesalahan. Iya. Tapi kalau kita benci sama seseorang, kita dikasih teh manis pun terasa pahit. Dikasih madu pun pahit kalau ada kebencian. Betul. Oleh karena itu saya dulu tertarik dengan
ada satu ustadz dari Sunda itu siapa itu namanya itu? Agim. Agim. Dia selalu bilang begini, jagalah hati, Jangan kau nodai. kan begitu ya? Iya. Memang hati harus dijaga karena Alkitab berbicara tentang hati itu lebih daripada 500 kali perjanjian baru, Iya, perjanjian lama iya, ya. iya. Di perjanjian lama itu lebih daripada 500 kali berbicara tentang hati, hati yang baik, hati yang terluka, hati yang gembira adalah obat gitu ya. Seperti obat hati yang senang kata gitu ya. Kemudian berbagai macam hati diulas di sampai 500 kali. Bahkan pendeta itu kalau di gereja dia bilang ini, apa itu, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, hati dan pikiran saudara. Itu selalu dibacakan setiap mau memulai kebaktian. Jadi selalu bilang jagalah hati, pikiran, damai sejahtera melampaui segala akal, hati dan pikiran saudara. Gitu loh. Jadi hati ini betul-betul diperlukan kita jaga kekudusannya. Makanya dibilang oleh para kiai itu, mata adalah jendela hati. Kalau hati kita busuk, itu tercermin dari mata. Jadi orang lagi benci atau lagi senang, itu terlihat dari mata loh. Orang lagi jatuh cinta aja dari matanya kelihatan berbinar-binar. Kalau kata orang India, matanya makin melotot kan gitu. Yeah. Kalau jatuh cinta kan gitu. Dan jantung berdebar-debar, bukan Yeah, karena sakit yeah. jantung, tapi karena Happy, ada hati kan ya. gitu loh. Jadi pelihara hatinya Siapa? supaya terawat kan gitu. Iya, kalau di agama abang kan ada pendeta, Ada pendeta, itu. Kalau di agama saya juga senang kalau ngeliat ustadz yang bisa Ustadz dan kiai. mencerahkan, menenangkan itu. Setelah saya senang tuh lihat. Saya punya Iya. favorit kalau berkhotbah itu atau berceramah di dalam Islam misalnya, katakanlah sahabat saya Kiai Haji Gusdurian atau Gusduril. Iya, iya. Kemudian siapa itu yang bapaknya perempuan yang pintar itu? Kiai Haji Profesor Quraisyhab. Iya, iya, Ah, itu iya, saya senang iya. itu. Terus yang dari Jawa itu loh. Jawa apa Sunda itu? Yang mana? Sakur itu. Buya Syakur. Masih ada gitu? Kiai Haji Buya Syakur masih. Biasa Sakur itu. Indramayu. Indramayu itu ya. Kan enak-enak itu kalau dia berceramah itu kita nyaman sambil minum kopi itu tambah lebih pengetahuan. Iya, luar ya. Ya senang Tapi kalau ada- lihat yang ustadz-ustadz begitu Senang ya. gitu, Iya. gitu loh. Jadi kita ambil yang positif-positif. Iya. Nah, supaya hati kita bagus. Betul. Tapi kalau kita membenci orang, dibilang yang bagus pun terasa jelek. Satu, ada yang ustadz yang lucu itu yang dari apa itu Sulawesi Selatan, Dasar Latif. Dasar Latif Iya, itu. Kalau dia kan lucu-lucu itu. Iya, iya. Enak kalau yang lihat begitu-gitu ya. Iya. Kita cuma Tenang. tambah ilmu pengetahuan Iya, kan iya, gitu. iya, Jadi iya. karena kita suka, maka bisa kita ambil hal yang positif. Iya. Tapi kalau kita benci duluan, apapun dikatakannya itu Jelek aja. jadi Iya. jelek aja. Nah, kita bisa Jadi- menilai sendiri lah, Bang. Jadi jaga hati, Iya, iya, iya. jaga Iya. hati dan pikiran. Pikiran. Nah, gitu loh. Itu kira-kira. Siap, Bang. Oke. Terima kasih, Bang Martin. Ada lagi yang ingin disampaikan, Bang? Cukup. Aman semua ya? Tinggal open the horden. Open door udah kita close aja ya. Ya. Oke, Bang. Menurut Abang kira-kira ada yang akan melaporkan kita lagi, Bang? Saya begini. Saya prinsip kerja saya itu adalah bekerja bagaikan untuk Elohim Iya. atau bagaikan untuk Tuhan. Jadi saya tidak peduli orang memuji saya atau menjelekkan saya karena saya bekerja bukan untuk mereka. Yes. Bahkan saya tidak makan karena mereka. Jadi yang jelas segala apa yang saya pikirkan, saya lakukan dan saya rasakan, maka saya akan mendapatkan hasilnya. Ya, insya Allah. Kalau hasilnya baik, berarti pola pikir saya sudah baik, subconscious mind saya sudah baik, Yes. kemudian feeling saya sudah baik, action saya sudah baik. Berarti the result will be positif. Yes. Kalau resultnya atau hasilnya negatif, berarti ada proses yang bermasalah. Apakah di pemikiran, apakah di subconscious mind, atau di feeling, atau di action yang kurang kerja. Iya, iya. Tapi kalau hasilnya sudah baik, berarti kita prosesnya, alurnya sudah benar semua. Sudah tepat. Jadi dari buahnya lah orang itu kita ketahui pohon apakah yang sedang dia tanam. Yes. Tidak mungkin pohon cabai berbuah semangka. Betul, Bang. Dan tidak mungkin semangka berbuah durian kan gitu loh. Semangka tetaplah Semangka. berbuah semangka. Walaupun ada lagu buah semangka Berdaun sirih. berdaun sirih kan. Ya. Oke, Bang Martin terima kasih. Siap. Bang Kamorudin terima kasih. Jangan kapok-kapok main ke sini ya. Oh pasti, nggak akan Ya, kapok kita. selalu ya, kita juga selalu ikuti persidangan ini ya. Dan kasih komen guys, ya. Tetap berani suarakan kebenaran. Ya. Jikalau itu memang adalah sebuah kebenaran, jangan pernah takut. Terima kasih banyak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagu baper ini untukmu. Setiap kali kamu